Perkenalkanlah saya, Mayor Jenderal TNI Dr. Rerpol Roden Pedrason MA, selaku Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, yang dalam hal ini mewakili penandatanganan keterangan Presiden, yaitu Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-Undang TNI, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Saudara Ois Kurniasih dan kawan-kawan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Tawakal Pasaribu SHMA dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam ITP and Associates Law Office yang beralamat di Geraha Mampang Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 100, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 62 PUU strip angka Romawi 19 2021. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon untuk menguji pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI dianggap dibacakan. Yang mulia, para pemohon dalam permohonannya menggunakan batu uji pasal 27, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia, dengan dalil-dalil para pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. A. Bahwa batas maksimum usia pensiun prajurit TNI berdasarkan dianggap norma dibacakan pasal 50, saja, Pak Jenderal, dianggap dibacakan pasal dianggap itu. Dibacakan. Ya. Siap, yang mulia, dianggap dibacakan. Kami lanjutkan. Ya. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana yang diatur pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 PUU strip angka Romawi 3 2005 dan perkara nomor 011 PUU strip angka 5 Romawi 2007. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terhadap materi permohonan para pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa RUU perubahan atas Undang-Undang TNI masuk dalam daftar prolegnas berdasarkan keputusan DPR RI nomor 8 DPR RI angka 2 Romawi 2021 2022 tentang prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2022 dan prolegnas RUU perubahan ketiga tahun 2020-2024 nomor urut 131 pembahasan antara DPR dan pemerintah. 2. Bahwa pemerintah telah menyelesaikan naskah akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat kepala BPHN nomor PHN strip HN 02.04 strip 20
tanggal 20 Desember 2019. Hal keterangan hasil penyelarasan naskah akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 3. Bahwa pemerintah telah melaksanakan pengharmonisasian RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor PPE.PP.01.03.1389 tanggal 28 Agustus 2019 tentang penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 4. Bahwa berdasarkan naskah akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada halaman 59 huruf D yang berbunyi mengubah ketentuan pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama menjadi prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun. 5. Bahwa substansi permohonan para pemohon memiliki substansi yang sama dalam usulan pemerintah melalui rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang juga telah dituangkan dalam naskah akademik. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya ex aequo ex bono. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.